Nah seperti itu. Gereja beralih fungsi. Yang seharusnya gereja itu jadi jawaban untuk semua kebutuhan masyarakat di tempat gereja itu ada. Gereja beralih fungsi, tempat kita berkelahi di situ. Betul, kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Gereja kehilangan fungsi. Yang kedua, gereja kehilangan tanggung jawabnya sebagai gereja. Kalau bank hanya nyimpen duit saja, tapi nggak pernah memberi kredit atau menyalurkan kembali, rakyat patut marah karena kami nasabah di situ. Tanggung jawabnya tidak dikerjakan sebagai bank. Sama seperti saudara punya langganan warung. Enak sekali warung itu. Sudah lama saudara kenal. Besok mau makan dia sudah jadi toko buku, tapi namanya tetap warung. Loh, mana fungsinya ini? Kenapa jadi toko buku? Yang ketiga, gereja kehilangan kuasanya. Mari kita renungkan ini. Sejak itu, akhirnya tanggal 20 Januari 97, Rengas Dengklok hancur. Berapa gereja dihancurkan? Nah, sejak itu saya nggak ngikuti lagi. Saya terserah mau diapakan saja. Karena Yesus sudah marah kepada gerejanya. Gereja nggak berfungsi, nggak bertanggung jawab, nggak berkuasa. Saya baca bukunya Derek Prince. Ketika dia membahas tentang fungsi garam, saudara. Bagus sekali. Nah, itu fungsi garam. Saudara, sejak ribuan tahun yang lalu, nenek moyang manusia tahu. Dulu belum ada listrik, jadi nggak ada kulkas, nggak ada lemari pendingin untuk nyimpan makanan-makanan sayur, daging, buah yang nggak habis hari itu. Maka orang-orang dulu, orang tua kita dulu supaya bahan itu awet diapakan? Dikasih garam. Kenapa ada ikan garam? Supaya tidak busuk. Kenapa ada telur asin? Supaya tahan lama, tidak busuk. Yesus berkata gereja adalah apanya dunia? Garam dunia. Nah, ini Derek Prince menguraikan dan saya setuju itu firman Tuhan. Jadi di mana ada garam, maka di tempat garam itu ada tidak boleh ada pembusukan. Bakteri-bakteri jahat yang ada di udara ini yang bisa nempel di benda hidup seperti sayur, daging, ikan, pokoknya barang-barang hidup itu, kalau bakteri itu numpuk, maka besoknya dia sudah busuk. Tapi kalau dikasih garam bisa bertahan lama. Nah, ini salah satu contoh. Seharusnya kalau gereja begitu banyak di Papua, nggak ada pemerkosaan, itu pembusukan bukan? Tidak ada kemabukan, nggak ada perzinahan, nggak ada pencuri. Coba lihat di LP, Petrus, Markus, Yakobus ada di situ semua. Bayangkan, saudara. Nah, mana fungsi kita? Garamnya itu di mana sekarang? Padahal ibadah masih ada tiap minggu. Apalagi ibadah syukuran di rumah lebih ramai dari minggu karena ada makan di situ. Maka itu waktu saya jadi pendeta 13 tahun, semua jemaat yang buat ibadah syukur, entah ulang tahun, entah kenaikan pangkat, entah kelahiran anak, entah pindah rumah, pokoknya selama saya jadi pendeta waktu 13 tahun, semua nama ibadah syukur tidak boleh ada makan, hanya minum saja. Karena kalau bilang bersyukur itu kepada siapa? Ayo, kepada siapa? Tuhan pastinya. Jadi yang dapat syukurnya siapa? Kenapa yang datang minta syukur juga terus minta makan? Kan kurang ajar itu. Setuju nggak saya ngomong ini? Tolong gembala-gembala stop semua ibadah syukur pakai makan. Stop. Orang-orang rakus mau datang di situ. Kalau ibadah tidak mau datang, mau marah-marah lah sana sudah. Sungguh 13 tahun di gereja saya tidak ada syukuran pakai makan. Kalau syukur, Tuhan yang terima syukurnya. Uangnya kita kembalikan untuk pekerjaan Tuhan, bukan dimakan rame-rame. Enak saja. Ibadah masih jalan sampai hari ini. Ibadah subuh, ibadah ini, ibadah itu, ibadah rumah tangga, ibadah semua masih ada.
Tapi kenapa kejahatan terus bertambah seperti ini? Karena gak ada garamnya. Yang lebih celaka lagi, pelaku kejahatannya ya saudara kita sendiri. Kita juga. Saudara, ayo kita lihat. Saya cuma tanya ini kepada saudara. Di sebelah mana gedungnya Saksi Yehova di sini? Ada? Ada di situ ya? Sinagma. Saudara dengar? Saksi Yehova itu paling subur di Indonesia itu di Papua. Kaget saya dengar itu. Jumlah pengikut Saksi Yehova bertambahnya paling banyak justru di Papua. Waktu itu saya ketemu Pak Herman Saud, Ketua Sinode GKI. Saya sampaikan. Saya ketemu tokoh Baptis, saya ketemu tokoh Advent, saya sampaikan. Berapa pastor saya ketemu, saya sampaikan. Mengapa Saksi Yehova bisa panen di Papua? Manusia itu makhluk sosial. Betul? Yang perlu interaktif. Nah, orang Saksi Yehova itu dididik, saudara, untuk rajin datangi orang-orang Kristen. Nah, gereja-gereja yang ada itu pinternya rapat. Majelis bertobat itu hobinya rapat. Itu kalau rapat bisa berjam-jam. Hanya ngomongin pintu gereja aja bisa sekian jam. Saya sampai heran melihatnya. Itu baru pintu saja. Kalau rapat betah berjam-jam, habis kopi berapa banyak itu, pisang goreng berapa banyak di situ. Tapi ngunjungi jemaat enggak dikerjakan. Nah, ketika jemaat banyak susah, suami pukul istri, anak-anak enggak punya uang sekolah, suami mabuk, istri enggak pulang-pulang semuanya, enggak ada majelis, enggak ada pendeta datang. Orang Saksi Yehova datang, rajin. Mereka itu susah. Datanglah orang-orang yang kurang ajar ini. Itu penyesat Saksi Yehova. Nah, salah satu penyebabnya lagi, mengapa pengikut Saksi Yehova bertambah banyak? Cepat bertambahnya. Gereja yang benar lambat. Karena Saksi Yehova tidak percaya ada neraka. Nah, akhirnya orang senang berbuat dosa karena nggak ada neraka. Itu bahayanya Saksi Yehova. Pasar bisa tutup, kantor gubernur bisa tutup, neraka nggak pernah tutup. Ingat itu baik-baik. Tapi Saksi Yehova mengajarkan tidak ada neraka. Tuhan nggak sekejam itu. Orang banyak pindah karena dua hal ini tadi. Tapi gereja nggak pernah ambil peduli. Coba lihat yang GKI yang Katolik, habis banyak masuk ke Saksi Yehova. Hati-hati dengan Saksi Yehova. Mereka sudah dari kantor-kantor. Jangan pernah terpengaruh. Mereka itu penyesat yang hebat, manis mulutnya. Ngeri, saudara, ngeri sekali. Jangan pernah beri kesempatan. Orang Saksi Yehova, sekali kasih kesempatan diterima, dia nggak akan keluar, akan datang terus. Itu cara mereka. Maka itu tolong ya, beritahu semua orang Kristen. Jangan pernah memberi kesempatan orang Saksi Yehova bercerita. Jangan pernah sekali-kali. Apalagi Kristen yang nggak tahu kebenaran, habis langsung. Mereka itu hafal ayatnya luar biasa. Pendeta kalah loh, bener. Pendeta kalah dengan orang Saksi Yehova, hafal ayat. Hebat sekali. Maka itu jangan pernah terima. Apalagi masuk ke rumah, jangan pernah. Sekali mereka masuk ke rumah saudara, mereka sulit keluar. Akan datang lagi dengan bawa teman, terus sampai mereka mendapatkan orang, baru mereka berhenti. Nah, kenapa orang Kristen nggak segiat mereka? Ini kesalahan kita. Dalam mencari jiwa kita malas-malas. Belajar dari Saksi Yehova berani. Itu saya kagum sekali dengan mereka. Tapi mereka jahat, menyesatkan orang ke neraka. Karena mereka nggak percaya ada neraka, menakutkan. Nah, orang yang suka berdosa senang ikut itu, karena nggak ada neraka kok. Dan banyak lagi kesalahan yang lain. Oke, saya kembalikan ini. Jadi sekarang saudara tahu betapa salahnya kita sebagai gereja. Oke, mari kita lihat apa yang kita harus buat sekarang. Apa kerinduan Tuhan kepada kita tentang gereja? Oke, kita buka kitab Wahyu. Nah, saudara langsung Wahyu sekarang sudah. Habis ini pulang? Enggak, belum selesai. Walaupun sudah kita Wahyu, belum. Pasal 21. Inilah satu-satunya pasal dalam Alkitab yang saya paling kagum tentang betapa hebatnya gereja itu sesungguhnya. Saya langsung ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang apa? Nyaring. Sebetulnya salah, bukan yang nyaring.
suara yang besar, suara yang hebat sekali. Kenapa? Nah, seperti itu gereja beralih fungsi.